Jadi saya mulai saja kegiatan sharing session pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dan ibu bapak dosen yang menyempatkan diri untuk hadir pada hari ini. Jadi saya mulai saja presentasi saya. Nah, di mana di sini saya mengambil topik mengenai Green IT dengan judul pengukuran tingkat kesiapan Universitas Pendidikan Ganesha dalam penerapan Green IT yang mengacu pada framework ciri dinas. Masuk ke yang pertama mengenai latar belakang masalah. Nah, jadi kenapa saya mengambil Green IT, yaitu pengukuran Green IT di Universitas Pendidikan Ganesha. Seperti yang kita tahu sendiri bahwa dampak dari negatif eh, dampak negatif dari penggunaan TI ini mulai muncul seiring berjalannya masifnya dampak positif yang dihasilkan oleh perangkat TI. Di mana dampak negatif dari penggunaan TI ini mulai dari meningkatnya jumlah footprint yang ada dan TI sebagai salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca. Lalu, bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, masalah tersebut dapat diminimalisir dengan perilaku Green IT atau implementasi dari Green IT. Jadi, Green IT merupakan sebuah konsep penggunaan TI dengan minimal ataupun zero dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, lalu masuk kenapa saya mengambil penelitian ini di Universitas Pendidikan Ganesha. Ada beberapa hal yang melatar belakangi. Yang pertama, tentu visi misi UNIKSA yaitu menjadi universitas unggul berdasarkan Rih Tekarane, di mana visi yang berkaitan dengan Rih Tekarane itu secara tidak langsung menuntut kita untuk berperilaku ramah lingkungan. Lalu kaitannya UNIKSA dengan Green IT sendiri memiliki implementasi di bidang tersebut, mulai dari munculnya sistem penyuratan, sistem e-learning yang membantu dalam pembelajaran, beserta sistem yang membantu untuk melakukan arsip dokumen, di mana sistem-sistem tersebut juga membantu dalam perilaku paperless atau mengurangi limbah kertas. Nah, selain itu juga sudah banyak di Universitas Pendidikan Ganesha yang fasilitas-fasilitasnya mulai merambah ke Green IT. Mulai dari penggunaan PC All-in-One yang di mana PC All-in-One sendiri merupakan PC yang lebih efisien daripada PC desktop pada umumnya. Lalu lampu-lampu di berbagai ruangan yang sudah mulai menggunakan lampu LED, yang di mana lampu LED dari segi umur penggunaan beserta konsumsi energi listrik, LED jauh lebih ramah lingkungan daripada lampu konvensional pada umumnya. Nah, lalu itulah yang melatar belakangi kenapa adanya pengukuran tingkat kesiapan penerapan Green IT di Uniksa. Lanjut, di mana seperti yang saya jelaskan tadi, pengukuran ini menggunakan framework GRDNAS, di mana GRDNAS tersendiri memiliki 5 variabel ataupun komponen yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kesiapan organisasi dalam implementasi Green IT. 5 komponen ini terdiri dari attitude, di mana attitude itu mengukur seberapa peduli kita ataupun organisasi terkait masalah lingkungan dalam penggunaan perangkat TI. Yang kedua ada policy atau kebijakan yang mengukur bagaimana kebijakan yang ada di organisasi untuk menata dan mendukung perilaku Green IT. Yang ketiga ada practice, di mana practice ini mengukur sejauh mana perilaku atau praktek dari Green IT tersebut dilakukan atau dicerminkan oleh organisasi. Yang keempat ada teknologi, di mana teknologi variabel ini mengukur sejauh mana kecakapan dari perangkat lunak ataupun perangkat keras yang mengarah kepada infrastruktur TI untuk menunjang perilaku Green ID tersebut. Dan yang terakhir yaitu governance atau tata kelola, di mana komponen ini mengukur sejauh mana pimpinan di organisasi melihat pentingnya isu ramah lingkungan dalam segala aspek operasional TI. Adapun tahapan penelitian yang saya lakukan pada skripsi saya, di mana yang pertama mengidentifikasi dan merumuskan masalah, yang kedua mengkaji literatur, yang ketiga mengembangkan instrumen penelitian, yang keempat melakukan pengujian instrumen, yang kelima mengumpulkan data, yang keenam menganalisis data, yang ketujuh penyusunan strategi rekomendasi, dan yang kedelapan menarik kesimpulan dan saran. Nah, jadi di sini saya ceritakan sedikit bahwa Readiness ini merupakan sebuah framework yang baik untuk mengukur kesiapan sebuah organisasi dalam mengimplementasikan Green IT.
Namun ada pun kekurangannya, di mana framework ini tidak memiliki standar maturity-nya sendiri atau standar kematangan mereka sendiri. Nah, jadi kenapa di sini ada skala Tasci dan Aydin? Jadi di sini saya menggunakan skala Tasci dan Aydin ini untuk menunjukkan atau sebagai acuan mengenai tingkat kesiapan di Universitas Pendidikan Ganesha terkait kesiapan mereka dalam implementasi Green IT. Bisa dilihat di sini di mana jika rata-rata menyatakan nilai 1 sampai 2,6, organisasi dinyatakan tidak siap dan membutuhkan banyak peningkatan. Lalu dari rata-rata 2,6 hingga 3,4, organisasi dinyatakan tidak siap namun membutuhkan sedikit peningkatan. Nah, lalu rata-rata 3,4 sampai 4,2, organisasi dinyatakan siap tetapi membutuhkan sedikit peningkatan. Dan rata-rata dari 4,2 sampai 5 dinyatakan siap dan penerapan Green IT bisa dilanjutkan. Nah, lalu seberapa nilai minimal organisasi eh, untuk bisa dinyatakan siap dalam melakukan implementasi? Nah, di sini juga sudah ada tandanya di mana minimal memiliki nilai rata-rata di atas atau sama dengan 3,4. Nah, lalu di sini ada hasil pengukuran dari kesiapan Green IT. Seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, di mana Jiridinas ini memiliki 5 komponen yang berbeda. Hal ini membuat saya harus menyesuaikan terhadap kompleksitas dari organisasi Universitas Pendidikan Ganesha itu sendiri, di mana tidak semua keanggotaan dari universitas ataupun organisasi ini bisa menjawab keseluruhan indikator yang ada di framework tersebut. Jadi di sini saya memecahnya menjadi 3 kategori responden, di mana responden yang pertama yaitu sivitas umum, responden kedua yaitu khusus mengukur sejauh mana implementasi Green IT pada arsitektur atau infrastruktur TI yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu pimpinan Indonesia, di mana saya eh, pimpinan Indonesia ini saya ambil respondennya untuk mengukur sejauh mana kesiapan pimpinan Indonesia melihat isu masalah Green IT, masalah lingkungan menjadi hal yang penting untuk dibahas. Nah, di mana bisa dilihat sendiri sesuai dengan yang ditampilkan di halaman berikut, di mana sivitas umum yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan pegawai non-profesional TI mendapatkan nilai rata-rata 3,7, yang di mana jika mengacu pada skala TASCI, sivitas umum berada pada kondisi yang siap namun membutuhkan sedikit peningkatan. Nah, lalu yang kedua yaitu UPTIK, di mana memiliki nilai rata-rata 3,94 yang menyatakan bahwa upah TIK di Uniksa memiliki kesiapan yang sudah siap namun tetap memiliki perlu sedikit peningkatan. Nah, dan yang terakhir yaitu pimpinan Uniksa di mana memiliki nilai kesiapan Green IT yaitu 4,2, yang di mana berdasarkan skala Tarsi dan Aidin tadi, pimpinan Uniksa penerapan Green IT-nya sudah siap dan bisa dilanjutkan. Nah, berikut hasil pengukurannya berdasarkan komponen yang diukur, di mana instrumen umum menilai komponen attitude perilaku tadi, kebijakan beserta praktis atau prakteknya di lapangan. Lalu untuk instrumen upah TIK, di mana ia menjawab nilai dari komponen attitude, policy, practice yang ditambah satu tadi teknologi mengenai infrastruktur TI yang ada di Indonesia. Lalu instrumen pimpinan, di mana eh, pimpinan juga menjawab mengenai komponen attitude, policy, practice, beserta ditambah satu yang tadi menilai kesiapan pimpinan terkait dengan implementasi Green IT, yaitu komponen governance atau tata kelola. Nah, lalu meskipun hasil pengukurannya dinyatakan sudah cukup baik, bahkan di pimpinan sudah siap dan hanya perlu melanjutkan saja, namun masih didapati aspek yang mendapat nilai rata-rata rendah. Suaranya hilang nih.
Tes, tes. Masuk ya, Pak. Ya, Mas. Tes, tes. Apakah terdengar, Pak? Ya. Nah, lalu, Tapi ya, agak ya, suaranya agak kurang gini. kurang jelas ya. Ya, agak apa ya? Agak jauh. Pas, ngepas. Nih, pakai, apa namanya, mic di kameranya, Pak. Saya mic saya main-main. Taruh, Pak. Hmm. Terdengar, Pak? Suaranya, Pak? Ya, ini lebih bagus. Tes, tes. Udah terdengar, Pak? Baik, saya lanjut. Di mana ada aspek yang nilainya masih rendah, di mana praktis di sini ada tiga indikator yang dinyatakan masih mendapat nilai rata-rata rendah, yaitu mengenai proses daur ulang limbah kertas, kertas tinta, beserta baterai. Yang kedua ada Unixa melakukan pencetakan dokumen dengan menerapkan pencetakan kertas bolak-balik atau perilaku paperless, di mana nilainya juga masih rendah. Yang ketiga yaitu Unixa melakukan audit mengenai sistem IT dan teknologi yang hemat energi. Lalu pada komponen kebijakan, di mana di sini adanya panduan atau kebijakan yang mendorong organisasi untuk beralih menggunakan sumber energi yang lebih ramah lingkungan untuk menjalankan kerja operasional organisasi, di mana komponen ini masih mendapat nilai rata-rata yang rendah atau di bawah 3,4 tadi. Nah, lalu untuk memaksimalkan dari implementasi yang ada dan mengurangi apa namanya masalah yang dihadapi, di sini saya melakukan analisis SWOT untuk mengatasi masalah tersebut, di mana ada hasil faktor internal yang saya temui di sini. Nah, sebelum saya menceritakannya satu-satu, bahwa analisis SWOT ini saya lakukan berdasarkan data yang saya kumpulkan mulai dari awal saya observasi sebelum penelitian hingga sampai survei hasil data yang saya dapatkan. Dan ditambah beberapa wawancara terkait responden-responden yang memiliki nilai ekstrim. Nilai ekstrim di sini yang dimaksud apabila rata-rata dinyatakan baik, ada responden yang menilai hal itu negatif atau nilainya rendah, itu menjadi prioritas saya untuk saya wawancara. Untuk melihat sejauh mana sudut pandang mereka menyatakan bahwa itu yang ada di lapangan. Nah, jadi analisis SWOT internal factor ini atau faktor yang dari dalam organisasi dimulai dari strength, di mana strength ini merupakan kekuatan yang ada di dalam organisasi. Yang pertama yaitu sivitas memiliki kepedulian yang baik terhadap lingkungan. Dan ini juga di apa namanya bisa kita lihat langsung mengenai kesiapan ini. Yang kedua, visi yang berlandaskan falsafah dari tekanan. Yang saya ceritakan tadi, dengan adanya visi ini, secara tidak langsung ada hal yang mendorong kita untuk melakukan atau peduli terhadap lingkungan, keberlangsungan lingkungan. Nah, lalu yang ketiga ada adanya sistem penyuratan pembelajaran dan arsip dokumen. Yang keempat ada fasilitas yang perlahan mulai mengarah ke Green IT, yang seperti saya ceritakan tadi, komputer all-in-one beserta lampu yang sudah mulai pemerataan menggunakan lampu LED. Dan yang kelima yaitu pimpinan Unixnya sudah mempersiapkan organisasi untuk beralih ke organisasi yang lebih Green IT. Nah, di sini sebenarnya lebih merangkum, yang pimpinan ini lebih merangkum keunggulan yang ada gitu. Contoh yang lain mungkin yang saya belum jelaskan, bahwa di Unixa sekarang sudah memiliki sumber energi lain yaitu menggunakan panel surya. Nah, memang implementasinya yang masih belum merata. Jadi sebenarnya pimpinan sudah menggunakan juga yang namanya IoT, di mana ketika jam atau waktu tertentu listrik akan mati, namun implementasinya yang memang masih belum merata. Jadi sebenarnya pimpinan sudah mulai mengarah ke sana, hanya saja yang menjadi masalah pada pemerataan dari implementasi tersebut.
Nah, lalu lanjut ke weakness atau kelemahan yang ada dalam organisasi, yaitu mengenai pemahaman yang masih kurang terhadap Green IT itu sendiri. Nah, ini juga saya banyak temui dari ketika saya mengambil data, saya bertanya kepada pegawai, mahasiswa, khususnya yang di luar fakultas teknik ya. Nah, di mana pemahaman mereka terkait Green IT itu bahkan masih sangat kecil atau masih sangat jarang ada yang pernah mendengar istilah tersebut. Lalu yang kedua, kebijakan mengenai perilaku Green IT yang belum tersentralisasi. Nah, seperti yang saya bilang bahwa kebijakan ini tidak tidak masih sedikit lah bisa dibilang mengenai kebijakan formal yang memang khusus untuk kita sebagai Universitas Pendidikan Ganesha yang mengarah ke Green IT. Masih hanya di beberapa apa namanya unit pelaksana aja di Uniksa. Yang ketiga, adanya beberapa kebijakan panduan yang masih belum spesifik ke goals mewujudkan perilaku lebih Green IT. Misalnya saya seperti e-learning gitu. Nah, mungkin di FTK sendiri penerapannya sudah cukup baik ya, bahwa memang tidak ada dokumen fisik lagi ketika pengumpulan tugas memang full menggunakan e-learning. Namun berkaca dari fakultas lain, ya memang hal ini masih perlu ditingkatkan lagi gitu, karena masih dengan adanya fasilitas yang ada, seharusnya hal ini masih bisa ditingkatkan untuk menekan penggunaan kertas dan pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan. Lalu yang keempat di sini ada intensitas penggunaan perangkat TI yang berbeda-beda dari setiap lapisan sivitas akademika Uniksa. Nah, ini mengarah pada kebudayaan penggunaan TI dari masing-masing lapisan sivitas akademika itu sendiri. Di mana seperti contoh Fakultas Olahraga dan Fakultas Teknik, tentu pemahaman mereka terhadap pemanfaatan TI yang lebih bijak dan hemat energi cenderung memiliki gap yang berbeda. Jadi itu juga mungkin akan menimbulkan masalah dalam pemberian pemahaman pentingnya kita untuk melaksanakan perilaku Green IT tersebut. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu pembengkakan biaya listrik apabila tetap tidak memperdulikan spesifik hemat energi dalam pembelian segala perangkat TI. Nah, seperti yang kita tahu bahwa masifnya penggunaan teknologi sekarang secara tidak langsung kan berbanding lurus dengan energi yang digunakan. Jadi, apabila dalam pengadaan barang masih hanya menyesuaikan kebutuhan, saya rasa ini akan menjadi pembengkakan biaya nanti seiring berjalannya waktu. Lalu adapun analisis SWOT external factor, di mana terdiri dari opportunities yaitu peluang dan ancaman yaitu threats. Di mana peluang yang ada yaitu universitas berbasis Green IT masih minim di Bali. Data ini saya dapat berdasarkan Green Maturity Metric yang dikeluarkan oleh UI, di mana yang masuk terdalam daftar Green IT tersebut hanya Uniksa dan Udayana. Nah, apabila kita berhasil mengimplementasikan ini ke arah yang lebih baik, akan membuka peluang lainnya yang lebih baik untuk organisasi atau universitas ini, di mana adanya peluang meningkatkan citra universitas dan keunggulan kognitif lembaga, dan membuka peluang kerjasama riset dengan organisasi yang bergerak di bidang Green IT. Lalu, ancaman ada yang pertama, regulasi atau kebijakan pemerintah dapat membatasi perilaku organisasi dalam melakukan pengelolaan limbah TI. Nah, mungkin di sini belum banyak yang tahu bahwa tidak hanya semerta-merta barang atau perangkat TI yang ada ketika sudah tidak gunakan boleh dibuang begitu saja. Ada memang kebijakan-kebijakan yang mengatur bahwa pemusnahan terkait limbah atau barang TI tersebut memang ada diatur oleh pemerintahan. Jadi ini memberikan batasan terhadap universitas sendiri dalam melakukan pengelolaan limbah TI tersebut. Lalu yang kedua, pembelian perangkat TI yang lebih hemat energi atau tersertifikasi Green IT cenderung menghabiskan kos atau harga yang lebih mahal daripada perangkat TI pada umumnya. Lalu yang ketiga, sulit untuk mencari vendor perangkat TI yang tersertifikasi Green IT. Nah, lalu strategi yang bisa saya berikan di sini yaitu strategi XO, di mana strength opportunity dengan menggabungkan kedua komponen tersebut, adapun strategi yang bisa dihasilkan yaitu fokus untuk melakukan pemerataan dan pemanfaatan seluruh fasilitas TI yang ramah lingkungan baik perangkat keras ataupun perangkat lunak agar terrealisasi dan terimplementasi ke seluruh unit kerja dan fakultas-fakultas yang ada.
Lalu yang kedua, membuat dokumen rencana TI sebagai pedoman pemanfaatan TI yang lebih ramah lingkungan. Pedoman ini nantinya bisa menyangkut mulai dari spesifik barang yang dibeli, jangka waktu atau umur pemakaiannya seperti apa, dan pengelolaan limbahnya seperti apa. Tapi memang yang mengarah ke Green IT tersebut. Lalu adapun strategi strength dan threats atau kekuatan dan ancaman. Yang pertama yaitu memperluas penggunaan sumber energi selain PLTU yang lebih ramah lingkungan ke segala unit ataupun fakultas-fakultas yang ada. Saat ini, seperti saya ceritakan tadi, eh, sumber energi listrik selain PLTU itu masih baru-baru ini diterapkan di FK saja. Nah, apabila ini bisa diterapkan ke fakultas-fakultas ataupun unit kerja lain, tentu akan memberikan dampak positif bagi Universitas Pendidikan Ganesha tersebut. Yang kedua, membentuk tim yang dapat memantau dan mendata Suaranya hilang lagi. eh, lalu strategi selanjutnya yaitu WO, Weakness Opportunity. Nah, di mana kita melakukan penanggulangan terkait kelemahan yang ada dan memanfaatkan peluang yang ada. Nah, di sini ada tiga strategi yaitu Universitas Pendidikan Ganesha harus mulai aktif dalam memberikan pemahaman terkait Green IT melalui program sosialisasi rutin ataupun mengadakan pelatihan terkait perilaku Green IT. Lalu yang kedua, Universitas Pendidikan Ganesha membuat kebijakan yang lebih komprehensif dengan goals yang jelas untuk mencapai perilaku Green IT yang berkelanjutan. Nah, yang ketiga, universitas bisa memanfaatkan sistem informasi sebagai media penyebaran pemahaman terkait Green IT. Nah, di sini strategi yang terakhir yaitu strategi weakness dan threats, di mana strategi yang pertama yaitu memperluas penggunaan apa namanya listrik selain PLTU, dan yang kedua membentuk tim yang, waduh saya belum ganti, tunggu. Jadi strategi WT yang terakhir saya belum ganti di PPT-nya. Saya bacakan saja di skripsi saya. Nah, strategi WT yang terakhir yaitu menekan penggunaan kertas dan melakukan pencetakan kertas bolak-balik. Nah, langkah awal yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan paperless method untuk berbagai urusan dalam prosedur kinerja operasional di universitas. Nah, dan yang kedua yaitu membeli perangkat TI dari supplier yang menyediakan garansi take back after use. Nah, karena masalahnya tadi ada pembatasan mengenai pemusnahan barang, saya merekomendasikan bahwa mencari vendor yang menyediakan apa namanya pengembalian perangkat di akhir masa guna atau di akhir masa pakai perangkat TI tersebut. Lalu lanjut ke kesimpulan. Nah, di mana bahwa dapat disimpulkan bahwa Jiri Dinas Framework bisa digunakan untuk mengukur kesiapan implementasi Green IT di perguruan tinggi ataupun universitas, meskipun perlu melakukan sedikit modifikasi dan penyesuaian terkait indikator pengukur dan responden siapa yang ingin dituju. Yang kedua, Sivitas Umum Undiksa memiliki tingkat kesiapan yang sudah siap, namun memerlukan sedikit peningkatan. Yang ketiga, UPA TIK di Undiksa memiliki kesiapan yang sudah siap, namun juga sama memerlukan sedikit peningkatan. Yang keempat, pimpinan Undiksa berada pada kesiapan yang sudah siap dan implementasi Green IT bisa dilanjutkan. Dan yang kelima, masih ada eh, dari pengukuran yang didapatkan, tetap masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan agar implementasi Green IT bisa lebih merata. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Buat untuk dosen ataupun teman-teman sekalian, mungkin ada yang ingin bertanya terkait topik saya ataupun berdiskusi terkait topik yang saya angkat di sini yaitu Green IT, saya persilahkan waktunya. Mungkin sambil nunggu yang lain.
Saya boleh ini ya, mengenai ini kan risetnya sudah selesai ya. Iya, Nah, Pak. bisa disampaikan mungkin yang pertama tadi tentang metodenya ya. Metodenya kan tadi salah satunya menggunakan kuesioner, kemudian Iya, ditindaklanjuti dengan wawancara. Mungkin kuesionernya itu ada kriteria tertentu nggak? Misalkan kalau kita lihat dari frameworknya itu kan pertanyaannya beragam ya. Pengelompokan pertanyaan beragam mulai dari attitude, policy, practices, teknologi, governance itu kan iya. ada pengelompokan seperti itu. Nah, Hmm. tadi sampaikan mungkin keterlibatan responden itu ya atau responden yang dilibatkan siapa saja, kelompok-kelompoknya, kemudian apakah semuanya mereka mendapat pertanyaan yang sama atau ada hal yang berbeda? Misalkan apakah ini melibatkan mahasiswa tidak atau misalkan melibatkan pegawai, apakah ditanya tentang governance gitu atau misalkan yang lain gitu ya, kelompok-kelompok itu. Kemudian yang kedua, ini kan kalau sudah selesai riset ini mungkin muncul lagi ide riset baru, bisa juga disampaikan mungkin siapa tahu ada yang tertarik untuk melanjutkan gitu ya. Itu Iya, mungkin Pak. dua dulu, silakan. Ya, jadi buat teman-teman sekalian juga di sini saya akan ceritakan sedikit mengenai kenapa responden tadi saya pisah-pisah seperti hasil ini. Nah, jadi di mana yang tadi saya bilang bahwa sivitas umum yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan pegawai biasa non-profesional TI di luar dari UPA TIK hanya menjawab tiga kriteria dari komponen yang ada. Nah, karena adanya keterbatasan tanggung jawab beserta pemahaman terkait responden yang tergolong ke kategori ini, di mana kategori responden umum ini, mahasiswa, dosen, pegawai, dan non-profesional TI, tidak mungkin menjawab indikator yang ada di governance dan teknologi. Karena apa? Karena di teknologi ini lebih membahas ke infrastruktur TI, hardware ataupun software yang ada di UPA TIK. Seperti bagaimana manajemen sistem airflow-nya seperti apa, pendinginan di ruang server seperti apa, kondisi server di UPTTIK seperti apa. Jadi, masyarakat sivitas umum tidak memiliki pemahaman terkait hal itu, beserta tidak memiliki tanggung jawab juga mengenai jawaban mereka terhadap hal itu. Jadi, sivitas umum hanya bisa saya kategorikan untuk menjawab attitude polisi beserta praktis. Namun, attitude polisi dan praktis yang mereka jawab juga berbeda tentunya dengan responden lain, baik pimpinan Undiksya beserta UPTIK. Nah, jadi indikator-indikator tersebut memang saya lakukan uji ahli untuk layak dan tidaknya mengenai responden siapa yang menjawab indikator tersebut. Nah, hal ini dikarenakan seperti yang saya jelaskan tadi bahwa organisasi ini unit kerjanya kompleks dan tidak khusus bergerak di apa namanya seperti organisasi produsen ataupun industri gitu. Jadi kan kita basisnya jasa dan memang apa namanya organisasinya sifatnya kompleks gitu. Jadi untuk mengadopsi dari ciri dinas ini memang harus disesuaikan lagi seperti apa dan siapa respondennya. Nah, saya juga nyambung sedikit. Kalau tadi di umum udah, mungkin di Upadeka seperti saya bilang tadi, dia menambah satu komponen yaitu teknologi, di mana yang menjawab mengenai pembahasan infrastruktur TI yang ada di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, lalu yang governance itu masuk ke instrumen dari pimpinan Undiksa yang terdiri dari rektor, wakil rektor satu, Biro Umum dan Keuangan, Biro Perencanaan dan Akademik, dan Kepala UPTIK. Nah, jadi pertanyaannya mungkin muncul kenapa birunya di sini ada dua. Saya juga garis bawahi bahwa penelitian saya ini dimulai dari April, bulan April 2023, yang dimana saya tetap menggunakan
apa namanya struktur organisasi berdasarkan Kemenristek nomor 16 yang di mana di struktur organisasi tersebut birunya masih ada dua gitu. Nah, jadi saya tetap mengacu ke arah ke sana. Nah, lalu bedanya pimpinan beserta responden lainnya, dia fokus mengarah sejauh mana isu ini dibahas di kalangan pimpinan tingkat manajerial tingkat atas lah. Lalu contoh pernyataan yang dinilai oleh pimpinan tersebut, contohnya apa? Nah, jadi seperti mengenai eh, saya ya, jadi untuk pimpinan sendiri ada beberapa indikator. Nah, seperti ini. Undiksa berkomitmen dalam melakukan pengurangan limbah karbon penyebab pemanasan global TI. Nah, pimpinan dari pihak Undiksa mendefinisikan dengan jelas seseorang atau sebuah tim khusus yang tergolong dalam implementasi Green IT. Nah, memang pembahasannya lebih ke arah manajerial tingkat atas. Jadi, hal ini tidak mungkin saya tanyakan kepada orang yang memang tidak memiliki tanggung jawab di bagian tersebut. Gitu. Jadi, kenapa instrumen tersebut dipisah-pisah ya karena memang menyesuaikan seperti apa kondisinya di organisasi ini gitu. Nah, lalu eh, mengenai pertanyaan kedua, kelanjutan dari skripsi ini apakah ada penelitian yang lebih lanjut bisa dilakukan? Nah, saya melihat bahwa ini kan baru hasil pengukuran saja. Nah, jadi ke depannya kan dari harapan data yang sekarang kita punya mengenai tingkat kesiapan ini, mungkin selanjutnya bisa dilakukan strategi implementasi Green IT yang lebih baik. Namun bisa difokuskan dalam artian di responden atau sivitas yang luas ini mungkin bisa terpusat dulu siapa yang lebih urgent untuk ditingkatkan kesiapannya, baik dari pegawai mungkin, dari mahasiswa, ataupun keseluruhan, namun aspek mana yang ingin ditingkatkan. Misalnya lebih ke meningkatkan Green IT awareness atau pemahaman terkait Green IT tersebut. Nah, lalu eh, atau mungkin yang ingin melakukan kajian terkait apa namanya variabel-variabel yang berpengaruh signifikan juga boleh. Karena sejauh ini yang saya baca sih sejauh ini yang menggunakan jiri dinas hanya masih sejauh melakukan pengukuran terkait dengan kok terkait apa namanya melakukan pengukuran berdasarkan kelima komponen tersebut. Mungkin boleh diuji terkait komponen-komponen ini yang berpengaruh paling signifikan di universitas pendidikan itu yang mana. Mungkin ke depannya agar bisa menciptakan atau menemukan prioritas utama dalam implementasi Green IT tersebut. Kalau dari saya seperti itu sih, Pak. Oke, kembali yang pertanyaan nomor satu tadi kan Iya, ada yang sama ya komponennya itu. Kalau iya, komponennya sama ditanyakan itu pertanyaan sama nggak atau ada yang berbeda? berbeda, Pak. Ya, Berbeda, kembali memang disesuaikan dan disesuaikan dengan targetnya ya. jumlah pernyataannya juga berbeda dari semua responden. Jadi kalaupun eh, apa namanya komponennya sama karena ditujukan ke yang berbeda, Iya, eh, belum tentu bentuk pernyataannya pertanyaannya. sama. Seperti itu. Terus yang kedua tadi apa namanya peluang ya, peluang untuk Ya, ya selanjutnya adalah tentang mungkin dimulai dari melihat mana yang paling berpengaruh gitu ya, ya, komponen mana yang paling mana yang berpengaruh berpengaruh. signifikan terkait kesuksesan Ya, implementasi Green IT. ini agak modif berarti penelitiannya di Iya, eh, statistik ya, kuantitatif, iya, lihat pengaruh. kuantitatif. Oke, ya mungkin silakan untuk teman-teman yang lain kalau ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan. Yang mau nyari ide penelitian mungkin silahkan. Memungkinkan tidak hanya kalau tadi mengambil eh, pilihan topiknya itu hanya di satu komponen saja. Dari hasil ini misalkan terbayang nih cukup besar ya, penelitiannya kan cukup besar.
Ya. Jadi kalau misalkan ke depannya itu mungkin diarahkan skupnya lebih kecil, misalkan ada ide, misalkan kalau Eh, di eh, apa nama unit tertentu gitu, ya, misalkan apa idenya kira-kira bisa juga disampaikan. ya. Kalau ya memang sih penelitian ini kan skupnya terlalu cukup besar lah. Jadi kalau ingin memperbaiki atau meningkatkan salah satu hal secara keseluruhan itu mungkin berat. Nah, jadi di sini saya juga ada ide gitu untuk penelitian ini dari kajian dan data yang saya dapat dari pengukuran ini kan bisa dimulai dari sivitas umum lah dalam artian bahwa rata-rata dari hasil pengukuran eh, yang ini bisa dilihat kan tadi bahwa sivitas umum yang memang memiliki nilai rata-rata paling rendah. Nah, mungkin bisa berangkat dari sini dulu dan lalu pemecahannya bisa dipisah lagi dalam artian seperti ini. Yang saya bahas mengenai intensitas sivitas Universitas Pendidikan Ganesha dalam eh, penggunaan perangkat TI. Nah, jadi mungkin bisa berangkat dari sana. Kita cari sivitas umum, namun unitnya kita pilih dari intensitas penggunaan TI yang paling tinggi. Contohnya fakultas teknik atau mungkin unit kerja yang menggunakan perangkat TI yang lebih masif, namun tidak secara struktural bekerja khusus di bidang IT. Mungkin contohnya rektorat gitu. Kita boleh berangkat dari sana dulu gitu. Untuk salah satunya ya tadi saya ceritakan, meningkatkan Green IT awareness misalnya gitu. Jadi nanti apa namanya strategi implementasinya yang kita realisasikan, yang kita sesuaikan sejauh mana strategi tersebut bisa direalisasikan gitu agar nanti juga penelitiannya tidak terlalu apa namanya luas lah skopnya. Kalau dari saya sih seperti itu Pak saran yang bisa saya berikan. Oke, masih silakan, boleh dilanjutkan lagi. Ya, Jadi yuk ya Bu. sambil nunggu yang lain nanya, mungkin saya Mhm. mau tanya, kalau di penelitian ini kendalanya apa biasanya di kemarin? Wih, kalau kendala sebenarnya banyak ya Bu ya. Yang cuman yang paling bikin frustasi itu sebenarnya waktu ngambil data Bu. Jadi kan saya harus bergerak nyari ke seluruh lapisan sivitas, Bu. Jadi dari hasil sampling juga apa namanya menunjukkan hasil yang cukup berat. Nah, kalau di mahasiswa dan di pegawai, kebetulan tidak terlalu berat lah saya ngambil datanya. Maksudnya mereka ketika saya minta tolong itu langsung dapat. Nah, yang cukup berat tuh kemarin di dosen sama di pimpinan. Ya, karena kembali kesibukan orang dan prioritas kerja orang-orang kan beda-beda, Bu. Saya menghargai juga hal itu. Jadi kemarin ngambilnya ya di bagian dosen dan di pimpinan sih cukup lama. Karena selain menunggu kabar dan kepastian, ya saya juga bukan tipikal orang yang bisa terus ngotot gitu loh. Minta tolong isi. Kemarin seperti itu sih kendalanya. Cuman ya dari segi observasi beserta penulisan hasil dan ya saya cukup nggak ada terlalu yang gimana-gimana lah, cukup menikmati lah penelitian. Kalau dari saya sih seperti itu. Kendalanya kemarin waktu dia ngambil data. Berarti datanya ini pakai kuesioner ya? Iya. Ya pakai kuesioner ya Ada melalui Google Form. kualitatifnya nggak? Maksudnya kamu Kualitatifnya nanya, ada waktu penyusunan SWOT-nya. Jadi penyusunan SWOT itu seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi kategori klasifikasi kualitatifnya itu seperti ini, Bu. Nah, bahwa seperti misalnya sivitas umum mendapatkan nilai rata-rata 3,74. Nilai rata-rata ini kan menyatakan kondisi yang siap, namun memerlukan sedikit peningkatan. Nah, saya filter di mana responden umum ini yang ketika mereka mengisi kuesioner,
mendapatkan nilai apa namanya mengisi nilai yang rendah terkait pernyataan tersebut gitu. Nah, itu yang saya wawancara untuk menggali lebih dalam kenapa Wih, suaranya hilang. ada apa namanya sisi lain yang mungkin mereka lihat namun berlawanan lah dari jawaban lain gitu. Jadi itu yang saya apa namanya wawancara. Namun untuk eh, apa namanya metode kualitatifnya sendiri saya tidak melakukan secara keseluruhan, hanya berdasarkan responden yang menjawab nilai ekstrim tersebut saja yang saya wawancara. Responden umum itu siapa aja tadi? Eh, Responden umum itu terdiri dari mahasiswa, dosen, beserta pegawai umum di luar dari UPA-TIK. Oh, Ya, mungkin ada tips dari Dwi untuk teman-teman yang lain yang tertarik mungkin melakukan penelitian yang serupa dengan Dwi dari pengalaman-pengalaman Dwi tadi ya, melakukan penelitian. ya. Kalau jadi gini ya, kalau yang mau ngambil Green IT, sebenarnya pastikan dulu ada tim TI khusus di sebuah organisasi ataupun perusahaan. Kalau memang ingin mengukur tingkat Green IT juga sama seperti saya. Nah, dipastikan dulu baik server virtual ataupun server fisik ya, eh, harus punya juga di organisasi tersebut. Nah, karena sebagian besar eh, sejauh apapun perilaku Green IT ini ingin diukur, konsep dasarnya bahwa infrastruktur TI juga berpengaruh besar terkait dengan implementasi Green IT ini. Jadi apabila perilakunya sudah terbentuk, namun infrastrukturnya tidak memadai, ya tidak akan ada peningkatan yang signifikan. Jadi saran saya klasifikasi pertamanya yaitu pastikan organisasi tersebut memiliki tim TI. Dan klasifikasi yang kedua, pastikan memiliki server atau pusat data, baik fisik ataupun virtual. Nah, sekarang kalau ingin diangkat topik ke skripsi kan sekarang tergantung sebesar apa atau apa ya namanya ruang lingkup penelitiannya gitu loh, mau sebesar apa gitu. Itu kan bisa disesuaikan mungkin nanti sama pembimbing yang mungkin dirasa cocok diajak ngobrol. Terus yang kedua memang harus eh, rajin-rajin baca karena saya sendiri sempat terkendala waktu itu tentang mempelajari Green IT, maksudnya nyawa dari Green IT itu seperti apa gitu. Karena ya literatur dari terutama untuk yang bahasa Indonesia ya, literatur bahasa Indonesia masih cukup sedikit gitu. Dan saya juga banyak baca buku yang dikasih dari Pak Ardwi, Finishing Green IT, bukunya Gangga Dara tuh itu juga mencakup cukup lengkap. Saya ngertinya Green IT banyak dari sana juga. Intinya jangan jangan menolak untuk belajar. Kalau memang mau ngambil ya coba dipelajarin aja dulu siapa tahu cocok. Karena menurut saya sendiri nggak ada skripsi yang mudah, semua pasti ada kendalanya. Sekarang tergantung kita toleransinya seberapa jauh dari masalah-masalah yang ditemui. Terus saran lain mungkin yang di luar keilmuan gitu, ya banyak-banyak ngobrol sama temen, terus cari lingkungan yang mendukung. Kalau emang lingkungannya mendukung buat skripsi, ya cepat atau lambat pasti tetap akan ada kemajuan gitu. Kalau dari saya sih itu aja sih Bu, tipsnya Bu. Oke, terima kasih Dwi. Mungkin yang lain yang tertarik dengan topik-topik serupa. Oke, itu ada yang nanya. Silakan ya. Ya, Indra, Ya, suara saya kedengeran Kak ya. dengeran. Oke, selamat siang Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas waktunya. Di sini eh, saya mau bertanya sedikit tentang responden itu Kak. Kan Ya, di sini ada sivitas umum itu mahasiswa, dosen dan pegawai kan gitu Kak ya. ya, Nah, ini dari sisi responden apakah semuanya kayak seluruh mahasiswa, dosen dan pegawai dijadikan
responden dan dimintai datanya atau hanya sampling. Nah, kalau memang data dari mahasiswa, dosen, dan pegawai itu sampling pun dan ternyata memang banyak, boleh deh minta tipsnya Kak, untuk mencapai atau dapat data itu, Kak. Terima kasih. Ya, jadi di sini saya menggunakan teknik slopin ya, saya sampling juga gitu. Karena gimana ya, kalau saya mencari data, contohnya di mahasiswa, mahasiswa waktu itu datanya ada 13.000 jumlah mahasiswa ya. Kalau saya ngambil 13.000, saya tahun berapa saya mau tamat ngerjain skripsi ini, itu yang pertama. Nah, jadi kalau tipsnya apa? Jadi ini tuh kayak snowball sebenarnya. Gimana cara saya dapatnya? Jadi total keseluruhan respondennya sekitar 300, ya 300 sekian lah, 360-an kalau nggak salah. Saya lupa pastinya. Ini tuh efek snowball. Jadi saya dari semester 1 memang kebetulan kalau ketemu orang baru cenderung rada suka ngobrol gitu. Jadi dan nggak kesengajaan itu kayak ngebuat ketika saya ngambil data ini saya gampang ngubung-ngubungin orang, terutama di mahasiswa. Saya dulu ya banyak teman lah di luar fakultas saya minta tolong sebar. Ya bahkan lucunya saya sempat nyari teman ke gerejanya gitu buat di sana nyebar-nyebar kuesioner. Yang penting apa namanya saya siap dapat data gitu. Masalah malu tidaknya saya belakangan pikirin. Nah, kalau pegawai juga sama seperti itu. Memang mau tidak mau harus berani ngomong sama harus tebal dikit mukanya gitu. Karena apa ya, apalagi kalau misalnya penelitiannya basisnya kualitatif gitu. Kita harus bisa mahamin gestur badan responden, kita harus bisa buat dia nyaman ngobrol. Dan menurut saya itu sih lebih ke skill ya, dalam artian memang harus sering ngobrol dan harus tebel lah sedikit mukanya, nggak boleh baru ditolak sekali langsung ngedown, nggak bisa gitu. Emang harus mau nggak mau emang harus dikejar. Kalau dari saya sih nggak ada tips itu sebenarnya, karena emang emang dasarnya dulu suka ngobrol itu, ketemu orang baru cerita kayak gitu aja sih. Kalau ya itu aja. Gimana Hendra? Iya, iya. Udah, Kak. Keren-keren. Ya lebih ke harus bisa ngobrol aja. Mungkin yang lain gimana? Mungkin ada yang ingin ditanyakan kayak topik atau mungkin di luar topik juga nggak masalah. Baik, Ibu Bapak dosen sekalian dan teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Jadi sharing session pada hari ini 17 Desember 2023 saya akhiri. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung dan meluangkan waktu. Bisa lanjut ke agenda masing-masing. Ya, makasih, Du. Makasih Bu Yuda. Terima Makasih kasih, Bu. mahasiswa yang sudah hadir dan berpartisipasi. Selamat sore. Serius.